Nah, di video kali ini akan saya unboxing dulu. Apakah alat ini worth it untuk menghaluskan bumbu? Nanti akan saya testimoni, akan saya uji coba bagaimana apakah ini lebih baik dari blender yang sehari-hari saya pakai ya. Nah, ini di sini terlihat ada mata pisau. Kemudian setelah ini kita masukkan bahan apa yang akan kita haluskan. Kita tutup kembali dengan cara kita kunci untuk pengaman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa YouTube, sahabat-sahabat YouTube, teman-teman YouTube semua, ketemu lagi dengan saya Chef Adi di channel Chef Adi, indahnya berbagi kesesama. Buat Anda semua yang baru saja menemukan channel ini, langsung di-subscribe agar mendapat video-video terbaru dari saya. Karena channel ini adalah channel inspirasi usaha untuk Anda semua. Berbagai macam resep, aneka presto, dan berbagai macam review-review alat-alat yang digunakan akan selalu saya bagikan di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Chef Adi akan unboxing sebuah alat untuk menghaluskan bumbu. Kalau ngomongin soal menghaluskan bumbu, pasti kita akan terpikir blender yang sudah tidak lazim lagi, yang sudah sehari-hari kita pakai untuk membuat jus, juga untuk membuat sambal, juga untuk membuat bumbu-bumbu, untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Nah, bagaimana ketika Anda menggunakan blender yang mungkin kapasitasnya kurang ya, sehingga kita dalam menghaluskan bumbu ataupun membuat sambal harus berkali-kali. Belum lagi kalau bumbu-bumbunya yang teksturnya keras seperti lengkuas, terus kemudian ada merica, ada ketumbar. Nah, itu kan memakan tenaga yang ekstra. Jadi terkadang blender Anda menjadi tidak awet sehingga kulitnya terbakar ya. Oke, nah di video kali ini akan saya unboxing dulu. Apakah alat ini worth it untuk menghaluskan bumbu? Nanti akan saya testimoni, akan saya uji coba bagaimana apakah ini lebih baik dari blender yang sehari-hari saya pakai ya. Untuk link pembeliannya buat Anda yang berminat nanti akan saya cantumkan di bawah ini. Ini seharga 750-an ya, hampir 800 lah ya. Kalau budget segitu ya kira-kira kalau kita belikan blender ya sudah dapat yang bagus ya, yang sudah bermerek ya, Philips ya, seperti punya Chef Adi itu sudah bertahun-tahun. Sejak awal merintis usaha perbandingan, perprestoan itu saya sudah menggunakan blender yang Philips. Makanya saya merekomendasikan buat teman-teman semua di grup Mitra Bandung 76, grup non mitra semua saya merekomendasikan blender yang bermerek, yang bagus. Karena kalau blender kurang strong nanti untuk menghaluskan pada mengeluh, bumbunya kok nggak bisa halus chef. Nah, ketika bumbu tidak halus maka akan terjadi kurang maksimal ya. Jadi pewangian rempahnya itu kurang maksimal. Belum lagi kalau garamnya tidak bisa hancur, masih menggumpal-menggumpal, sangat-sangat mempengaruhi. Nah, makanya di sini saya akan uji coba dulu. Kalau memang ini nanti worth it, silakan dibeli. Kalau enggak, ya sudah, kita memakai blender saja ya. Oke teman-teman ya, sudah terlihat ya bungkusnya, dusnya ya. Di sini saya tadi memilih untuk yang kapasitas 800 gram. Ya, di sini ada pilihannya, cuma kalau Anda memilih yang kapasitasnya lebih besar, otomatis nanti listriknya yang harus besar juga ya, karena ini rekomendasinya dari toko, kalau untuk yang 800 gram ini listriknya itu harus 1300 watt. Jadi kalau saya pilih yang ini mungkin listrik Chef Adi nggak kuat, makanya saya akan uji coba yang 800 gram. Ya, di sini untuk spesifikasinya, alat penggiling ini cocok digunakan untuk menggiling sayuran, biji-bijian, dan jenis bumbu dapur lainnya menjadikan bumbu halus dengan kapasitas yang sangat besar. Terbuat dari bahan stainless, food grade, membuat alat ini aman dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, voltasenya 220 volt, daya powernya 500 watt, beban daya 2400 watt. Tingkat kehalusan 30 sampai 300 mesh. Kecepatannya 28.000 rpm. Bener nggak ini ya? Dimensinya 21,5 kali 19 kali 35 cm ya. Ini untuk yang 800 gram.
Mata pisau terdiri dari 3 mata pisau dengan ukuran jenis yang berbeda, sehingga saat proses penggilingan jauh lebih halus dan maksimal dibanding ditumbuk atau cara konvensional lainnya. Dapat digerakkan 180 derajat. Terdapat tombol pengaturan waktu yang dapat diatur mulai dari 1 sampai 5 menit. Pengaturan tersebut dapat disesuaikan tergantung dengan kebutuhan ya. Ini canggihnya ya. Kalau kita memakai blender, biasanya kita sudah panas over. Saya contohkan misalnya kalau saya tadi membuat sambal sampai 4 resep, kemudian membuat bumbu bandeng sampai 4 resep. Itu blender nonstop, nggak ada putusnya. Habis sambal terus, belum dingin sudah hajar langsung untuk blender lagi ya, akhirnya terjadi kebakaran. Kemarin sudah saya bagikan ya caranya bagaimana agar blender lama, blender sudah mati, performanya seperti blender baru. Di video saya tadi sudah saya bagikan ya. Oke, tidak kelamaan langsung kita buka, kita unboxing dulu dalamnya seperti apa dan apa yang didapat dari unit ini. Yang pertama kita mendapat buku manual cara penggunaannya dalam bahasa apa ini? Bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesianya ini. Kemudian ini untuk baut-bautnya, di sini peralatan baut-baut membaut ya ini. Terus mendapat apa lagi? Mendapat kuas, juga mendapat pisau cadangan. Ini mendapat pisau cadangan. Ini kok kayak kunci busi ya? Memang ini pakai busi apa ya? Kalau saya perhatikan ini seperti kunci busi motor ya, cuma lebih kecil ya. Oke, terus kemudian ini kabel power. Saya ngira membayangkan itu peralatannya gede. Kalau saya lihat ya ini kecil ya, cuma kapasitasnya mungkin kayak blender gelas ya. Ini teman-teman, mungkin buat Anda semua yang sudah pernah atau sudah mencoba alat ini, bisa untuk membagikan di kolom komentar. Coba akan saya utak-atik dulu dan akan saya review dan akan saya testimoni dulu ya. Ini sementara baru video unboxing dulu. Di sini kabel powernya di sini kita terapkan, terus ini mungkin pembuka ya, namanya baru barang baru belum diuji coba. Nah, seperti ini. Ini terdapat saringan. Nah, di sini yang pisaunya ya, pisaunya jadi double, pisau panjang, pisau pendek. Oke, cukup sekian dulu untuk video unboxing. Untuk video selanjutnya akan saya praktekkan, akan saya uji coba bagaimana ketangguhannya. Apakah pantas dibeli, apakah worth it dari Philips yang sehari-hari kita gunakan. Untuk dari kekuatannya, praktisnya, dan sebagainya nanti akan saya uji coba dulu. Saya belum bisa banyak komentar kalau belum uji coba ya. Mari kita langsung ke cara penggunaannya. Bagaimana? Pertama-tama kita pasang kabel powernya di sini. Ini ada lubang untuk masukkan kabel power pin 3. Masuk ya. Terus cara penggunaannya ini kita buka dulu di sini untuk penguncinya ya. Terus kita buka. Nah, ini di sini terlihat ada mata pisau. Kemudian setelah ini kita masukkan bahan apa yang akan kita haluskan. Kita tutup kembali dengan cara kita kunci untuk pengaman ya. Nah, langsung di sini ada semacam timer ya. Di sini nanti bisa milih timernya mau 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit ini. Dan bisa kita tinggal ya untuk aktivitas lain, sementara nanti kalau sudah 1 menit, 2 menit sesuai settingan kita akan otomatis mati ya. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, seperti ini kita tinggal menuang dengan cara memutar ini knopnya, penguncinya. Kita bisa tuang ke tempat bumbu atau kom adonan atau apa ya yang bisa untuk menaruh. Nah, kita bisa tuang seperti ini. Ya, ini adalah gambaran bagaimana cara penggunaannya ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk Anda semua yang lagi mencari alat untuk membuat sambal, menghaluskan bumbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.